Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudianahu, NIM 2120010, jurusan keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi anatomi fisiologi sistem pencernaan pada mata kuliah KNB 2. Baik, yang pertama masuk pada definisi pencernaan. Pencernaan adalah pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh sel tubuh. Kemudian masuk pada berdasarkan fungsi 4 bagian saluran pencernaan. Yang pertama, tempat menampung atau menerima makanan. Yang kedua, tempat menyimpan dan penyaluran makanan. Yang ketiga, tempat mencerna dan menyerap makanan. Dan yang terakhir, tempat menyerap air dan mengeluarkan sisa makanan. Kemudian masuk pada aktivitas dalam saluran cerna. Yang pertama, ingesti adalah pengambilan makanan masuk ke saluran cerna. Yang kedua, propulsi adalah menelan dan peristaltis. Yang ketiga, peristaltis adalah gerakan kontraksi dan relaksasi otot-otot pada dinding organ. Yang keempat, digesti mekanik adalah mengunyah, mencampur, mengaduk makanan dan dilakukan oleh gigi. Makanan bercampur dengan saliva sebelum ditelan. Selanjutnya, digesti kimia adalah penguraian makanan atau katabolik secara hidrolisis atau molekul besar dan kecil. Yang terakhir, absorpsi, gerakan nutrien dari saluran cerna ke darah atau limfa. Defekasi adalah eliminasi buangan padat yang tidak dapat dicerna. Selanjutnya masuk pada proses pencernaan. Yang pertama, motilitas atau kontraksi otot untuk mencampur dan mendorong isi saluran pencernaan. Selanjutnya, sekresi adalah getah pencernaan disekresikan ke dalam saluran pencernaan oleh kelenjar eksokrin. Kemudian pencernaan menguraikan makanan dari struktur kompleks menjadi lebih kecil yang dapat diserap oleh enzim sistem pencernaan. Yang terakhir, penyerapan terjadi di usus halus, misalnya air, vitamin, elektrolit. Hasil pencernaan dipindahkan dari lumen sel pencernaan ke darah atau limfe. Selanjutnya masuk pada struktur dan fungsi saluran pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut adalah rongga permulaan saluran pencernaan yang berhubungan dengan bibir, pipi, palatum, dan lidah. Terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama bek keluar atau vestibula dan bek dalam rongga mulut yang dibatasi sisinya oleh tulang maksilitasis dan gigi. Yang kedua, sep belakang bersambung dengan orofaring yang berfungsi untuk menahan abrasi. Mulut dilapisi lapisan epitelium atau gusi, palatum keras, dan dorsum lidah yang sedikit mengandung keratin. Kemudian kelenjar submaksilaris yang ada di rahang bawah dan kelenjar sublingualis yang berada di lidah. Kemudian yang kedua yaitu kerongkongan. Makanan yang sudah dikunyah oleh gigi kemudian akan masuk ke kerongkongan melalui faring. Faring adalah daerah persimpangan saluran dari rongga mulut ke selanjutnya adalah kerongkongan. Makanan yang sudah dikunyah oleh gigi kemudian akan masuk ke kerongkongan melalui faring. Faring adalah daerah persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ yang berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung. Tidak ada proses pencernaan makanan di kerongkongan.
Kerongkongan relatif lurus dan cukup panjang sekitar 25 cm berbentuk tabung dengan diameter 2 cm. Kedua ujung kerongkongan ditutup oleh penyempitan otot di bagian atas dan bawah. Dinding kerongkongan terdapat otot-otot yang bisa mengembang dan mengempis saat mendorong makanan yang berbentuk gumpalan menuju lambung. Gerakan otot yang demikian disebut peristaltik. Selanjutnya adalah lambung. Lambung merupakan kantung tempat menyimpan makanan untuk sementara. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bawah rongga dada. Dalam lambung ada 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah fundus, dan bagian bawah pilorus. Pada kedua ujung lambung terdapat 2 klep, yaitu sphincter esophageal yang berbatasan antara kerongkongan dan berfungsi untuk menjaga makanan tetap di lambung dan akan terbuka jika ada makanan yang masuk. Kemudian klep sphincter pylorus berbatasan dengan usus 12 jari di dalam proses pencernaan protein dimulai. Selanjutnya ada fungsi lambung. Yang pertama, penyimpanan makanan adalah menerima makanan bekerja sebagai penampung sementara atau jangka pendek. Yang kedua, produksi kimus adalah aktivitas lambung mengakibatkan terbentuknya kimus atau massa homogen setengah cair berkadar asam tinggi yang berasal dari bolus dan mendorongnya ke dalam duodenum. Yang ketiga, digesti protein adalah sekresi tripsin dan HCl. Mulai pencernaan protein diubah menjadi pepton. Yang keempat, produksi faktor intrinsik atau glikoprotein yang disekresi sel parietal. Dan yang terakhir ada produksi mukus adalah membentuk barir 1 mm untuk melindungi lambung. Yang keempat ada pankreas. Pankreas berada di dekat dengan kurvatura besar lambung. Kemudian bagian kepala dikelilingi oleh duodenum dan ekor berbatasan dengan limpa. Memiliki fungsi eksorin. Yang pertama, mensekresi cairan pankreatik yang memecah makanan. Yang kedua, sel asinus atau bagian dari sel sekretori mengandung granul zimogen dengan enzim pencernaan. Kemudian mempunyai fungsi endokrin, yaitu melepaskan insulin dengan glukagon. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Pada usus halus terdiri atas usus 12 jari atau usus kosong, dan usus penyerapan makanan akan kembali diproses dengan enzim pencernaan yang diproduksi pankreas. Dinding usus halus dan cairan empedu dari kantong empedu. Ketiga usus tersebut akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi unit-unit kecil yang diserap ke dalam pembuluh darah usus. Usus besar. Pada usus besar terdiri Selanjutnya ada usus besar. Pada usus besar terdiri dari 6 bagian seperti cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan akhir rektum. Tugas utama usus besar yaitu menyerap air dan mineral dari sisa makanan sehingga membuatnya menjadi padat dan membentuk tinja. Gerak peristaltik lalu akan mendorong tinja menuju rektum hingga dikeluarkan melalui anus. Kemudian usus besar tidak memiliki vili dan lipatan-lipatan sirkular, diameter lebih besar, panjang lebih pendek, dan daya renggang lebih besar dibanding usus halus. Kemudian terdiri dari septum, kolon, appendix, dan rektum yang berfungsi untuk mengabsorpsi 80% sampai 90% air dan elektrolit dari kimus yang tersisa dan mengubah kimus dari cairan menjadi massa semi padat.
Selanjutnya, memproduksi mukus tidak mengandung enzim pencernaan dan sejumlah bakteri dalam kolon mampu mencerna sejumlah kecil selulosa dan memproduksi sedikit kalori nutrien bagi tubuh dalam setiap hari. Bakteri juga memproduksi vitamin K, riboflavin, dan tiamin dari berbagai gas. Baik, itulah penjelasan materi dari saya mengenai anatomi fisiologi sistem pencernaan. Apabila masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.